Arti soleh itu sesuai atau mencocoki, itu arti soleh asalnya. Jadi asal kata soleh itu bukan baik, bukan, sesuai atau cocok. Dengan apa? Dengan keinginan orang yang memerintahkan kita beramal tadi. Dalam hal ini siapa? Allah. Jadi beramal soleh itu perbuatan yang seiring, sejalan, sesuai, cocok dengan keinginan Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, mari kita buka Quran surah Ghafir ya. Quran surah Ghafir surah ke-40 ya. Surah ke-40 dari urutan Al-Quran, surah Ghafir. Nah, ayat ke-41 boleh. Baik, kita mulai ya. Tema kita masih pada tema besarnya mengenal potensi dasar setiap insan, karena insan ini lemah. Mari kita belajar dari Al-Quran di subtema ini tentang zikir-zikir Quran ya, zikir-zikir manjur dari Al-Quran sebagai solusi dalam menjalani kehidupan. Kita baca dari ayat ke-40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da an a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun faulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidil mursalin imamil muttaqin qaidil ghuril muhajjilin wa syafi'il mudnibin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghuril mayamin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu
qawli Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin dan hadirat jamaah iktikaf Masjid Al-Mahdi yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus untuk gurunda kita, ya, pimpinan kita, pengasuh Masjid Al-Mahdi, Ustadzuna Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Haddad, hafizahullahu taala wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa amaddana bituli hayatih. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini semoga waktu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita akan merenungkan beberapa panduan ayat suci Al-Qur'an berkenaan dengan zikir-zikir dari Al-Qur'an, doa-doa dari Al-Qur'an yang dilantunkan oleh para hamba-hamba pilihan Allah, para anbiya-Nya, para nabinya, para rasulnya, yang ini merupakan solusi bagi bermacam ujian dalam kehidupan. Kita akan lihat doa-doa apa saja yang dipanjatkan oleh mereka yang Allah Subhanahu wa taala ijabahkan, beritahukan jawabannya dalam Al-Qur'an. Maka doa-doa tersebut layak untuk kita lantunkan, kita baca, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hidup kita ini penuh dengan ujian. Baik, yang pertama kita berangkat dari kisah Nabi Musa dengan Fir'aunnya. Pada ayat ke 44 dan 45, di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa yang Nabi Musa ikrarkan, panjatkan, zikirkan, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan jawaban dari apa yang dipanjatkan oleh beliau. Ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Ya, ini kita konteks starting pointnya di ayat 44 dan 45. Dari ayat yang 40 tadi sampai 44 itu kisahnya. Apa yang diucapkan oleh Nabi Musa di antara doa beliau? Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Ya. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Coba dibaca sama-sama. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Dalam sebuah riwayat disebutkan Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi ridwan wassalam mengatakan bagaimana bisa orang masih punya rasa ketakutan yang berlebih dari makar-makar musuh-musuh mereka, sedangkan Al-Quran telah memberitahukan bahwa ketika seseorang melantunkan wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad, Allah berikan janji berupa perlindungan dan penjagaan dari makar, rencana-rencana buruk musuh-musuhnya. Jadi kalau orang sekarang takut dengan upaya atau makar orang-orang jahat, kata beliau nggak pantas. Orang beriman nggak pantas khawatir yang berlebih dengan makar-makar yang akan dibuat oleh musuh-musuh kita. Sedangkan ada ayat ini untuk dilantunkan, dipanjatkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jaga lindungi Musa dari makar Fir'aun sehingga Allah berikan keselamatan dan sampai tujuan Nabi Musa menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Coba Fir'aun, kurang apa Fir'aun saat itu? Sampai dirinya mengikrarkan, mengproklamirkan bahwa ana rabbukumul a'la. Ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhan kalian yang paling tinggi, lebih tinggi dari Tuhannya Musa. Sampai-sampai kalau kita lihat ayat ini di ayat sebelumnya itu, ya, pada ayat ke 36 dari Quran surah Ghafir ini,
hingga 37, dia minta pada Haman untuk buatkan menara yang tinggi, fa'attali'u ila ilahi Musa, supaya dia bisa lihat bagaimana sih Tuhannya Musa. Karena dia merasa paling tinggi. Fir'aun dengan Hamannya, dengan para penyihirnya, dengan para ulama-ulamanya, ibaratnya saat sekarang ya, cendekia-cendekianya. Jadi Fir'aun ini sebuah gambaran rezim yang begitu dahsyat, sudah menguasai bermacam lini kekuasaan, ya, kekuasaan dia yang pegang, pejabat dia yang atur, kingmaker ini Fir'aun, kingmaker, ya, uang jangan ditanya, finansial, sampai-sampai ahli-ahli keilmuan tunduk sama dia, bahkan tukang sihir yang sebenarnya tukang sihir bisa nyihir Fir'aun, penyihir ini mampu menyihir Fir'aun, tapi penyihir semua tunduk pada keinginan dan kehendaknya Fir'aun. Lihat, sepertinya Musa kecil, nggak akan mampu, ya, nggak akan mampu melawan rezim Fir'aun. Apalagi mengajak orang-orang untuk apa? Untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ini amalan, ayat ini memberikan gambaran pelajaran buat kita bahwa kalau ada seseorang yang takut dengan makar pejabat, makar penguasa yang zalim, perbanyak lantunkan zikir ini, wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Jamaah sekalian, ada sedikit ini ya, sedikit melebar. Ada orang bertanya, mana yang lebih umum atau luas antara tafwidul amri ilallah dengan tawakal kepada Allah? Kan ada kata tawakal ya, ada kata tawakal, ada kata tafwid. Ini kan wa ufawwidu amri ilallah, aku pasrahkan segala urusan kepada Allah, innallaha basirun bil ibad. Apa bedanya ini katanya? Tawakal dengan tafwid. Kata para ahli ilmu, adapun tawakul diambil dari kata-kata wakalah, ya, menitipkan, menguasakan sesuatu pada yang lain. Ini ya, Pak D, saya mau pulang kampung, ini saya mobil, ya, kunci rumah saya titip sama ente karena saya mau pulang kampung, ya. Tuh gambarannya tuh, antara itu gambar kata-kata wakalah. Saya wakilkan urusan saya, ya, antum yang pegang semua. Saya jadi RT, ente yang jadi pejabat sementara. Saya jadi presiden, saya mau pergi sebentar, maka anda wakilnya. Itu namanya mewakilkan. Kata tawakal itu diambil dari kata-kata itu tadi, menguasakan satu urusan, ya, kepada orang lain yang dia percaya. Kalau tafwid, kalau tawakal, ini tidaklah mungkin orang melakukan perbuatan yang masuk dalam kategori tawakal kecuali setelah usaha yang maksimal. Usaha yang maksimal, lalu hasilnya diserahkan sepenuhnya kepada orang lain. Itu namanya tawakal. Dan hal ini bertawakal kepada Allah, berusaha, berupaya sesuatu dengan maksimal, namun menguasakan hasilnya hanya kepada Allah, bukan pada hasil usahanya. Kita udah kerjakan satu usaha yang menurut akal kita, upaya kita, itu hasilnya pasti sesuai dengan yang kita harapkan, ya. Atau kalau hitung-hitungan 1 ditambah 1 mesti 2, itu logika kita nih. Nah, kita pasrahkan hasilnya bukan pada hitungan akal kita, tapi kita pasrahkan hasilnya, apapun nanti hasilnya, kepada Allah. Tapi setelah apa? Setelah usaha yang maksimal. Itu namanya bertawakal kepada Allah. Tapi kalau gambaran tafwid, aku pasrahkan sepenuhnya urusan kepada Allah, ini satu kondisi yang secara akal tidak mungkin sampai pada tujuan yang kita, atau hasil yang kita inginkan secara akal. Musa nih dengan Fir'aun.
Musa dengan Fir'aun. Logika nggak mungkin menang. Paham nih? Logika nggak mungkin menang. Nah, ini Nabi Musa tidak menggunakan konsep tawakal dalam secara bahasa nih, tapi menggunakan definisi diksi namanya tafwid. Karena secara logika dia nggak akan mampu melawan Fir'aun yang segalanya sudah dia kuasain. Maka dia gunakan kata atau diksi tafwidul amri ilallah. Serahkan segala urusan yang logika pun sudah tak mampu lagi, ya, menilai ini akan sampai tujuan kepada Allah. Kira-kira paham nggak? Beda tafwid sama tawakal. Kalau tawakal udah usaha maksimal, logikanya bilang 1 tambah 1 2, tapi memasrahkan hasilnya tidak dengan logikanya, hanya kepada Allah. Kalau tafwid ini secara hitung-hitungan nggak bakal nyampe. Udah usaha tapi secara hitungan nggak bakal sampai. Nah, ini namanya tafwid al-amri ilallah. Kira-kira paham jemaah? Ya, baik. Nah, sekarang kita kembali ke tema dasarnya ya. Zikir yang perlu kita baca saat kondisi seperti ini. Kondisi yang secara akal setelah kita usahakan dia akan sampai kepada tujuan. Itu bedanya tuh. Contohnya nih, orang sakit dah. Ini gampang nih, sakit dah. Kata dokter udah nggak mungkin dah, paham nggak? Udah nggak mungkin sembuh. Ini paling besok mati ini udah, nggak mungkin nih. Tapi kita kepengen banget, hasilnya nggak begitu. Ya, pengen hasilnya apa? Hasilnya hidup terus. Itu namanya tafwid tuh. Sudah kalau gitu, ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha memperhatikan kondisi-kondisi hambanya. Tuh, bisa paham ya? Bedanya ya, baik. Maka apa hasilnya? Fawaqahullahu. Maka Allah jaga dan bentengi Musa sayyiati ma makaru, dari kejahatan apa yang mereka makarkan. Wa haqa bi ali fir'auna su'al azab. Malah akibatnya Fir'aun yang dapat apa? Dapat keburukan dari azab Allah. Tuh, kalau secara akal mungkin Musa menang lawan Fir'aun? Nggak mungkin, ya. Nah, tapi karena beliau sudah berusaha dan secara logikanya sudah tahu, sadar bahwa pasti kalah, maka ia serahkan semua urusannya kepada Allah. Ini saya sanggup ya Rabb, sisanya engkaulah yang punya urusan. Logika saya udah nggak nyambung, udah nggak kuat, nalar saya udah nggak nyampe. Nah, karena saking pasrahnya kepada Allah, ya, memasrahkan sepenuhnya urusan itu kepada Allah Ta'ala. Kalau bahasa orang Jawa, pasrah bongkoan. Wis, pasrah bongkoan wis. Orang sanggup aku, orang sanggup wis, tak serahkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hasilnya, buahnya malah Allah berikan perlindungan, penjagaan dari makarnya Fir'aun dan para kelompok-kelompok Fir'aun. Indah nggak tuh? Kira-kira paham nggak beda tawakal dengan tafwid? Sudah ngerti ya? Insya Allah. Jadi gini, tafwid itu tetap ada usaha, cuma secara logika nggak nyampe tuh usahanya. Tahu nih? Udah nggak sanggup deh, nggak terima deh. Hasilnya nggak mungkin begitu. Nah, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu. Tadi contohnya orang berobat, udah berobat kemana-mana. Semua dokter, semua perawat bilang udah saya nyerah, nggak sanggup. Ini udah nggak mungkin dah, udah nggak mungkin lagi nih. Nah, ini kondisi ini namanya nih kondisi kita sudah nggak mampu lagi secara akal menghasilkan apa yang kita usahakan. Maka itulah namanya tafwid. Serahkan semuanya hanya kepada Allah. Karena Allah yang Maha melihat kondisi dan akibat-akibat yang akan dirasakan oleh para hamba-hambanya. Itu sekedar perbedaan antara tafwid dengan tawakal. Tawakal bukan tawakal. Awas, ada lagi nih, ada tawakal. Kalau tawakal itu tadi nggak usah capek-capek lagi dah, serahin semua sama Allah. Itu namanya apa? Tawakal tanpa ada upaya yang maksimal. Itu namanya tawakal. Jadi jangan sampai salah ngomong nih, udah dah kita mah bertawakal sama Allah. Hati-hati, kalau bertawakal itu berarti nggak ada usaha yang optimal. Tapi kalau tawakal sudah ada upaya yang maksimal,
nilai hasilnya sesuai dengan logika akal, tapi kita serahkan hasilnya sepenuhnya hanya kepada Allah. Baik. Nah, kalau gini kita baca dikit aja tadi tentang kisahnya. Nah ya, ini zikir paham ya? Zikir yang pertama apa? Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Ini maaf nih kalau secara hitungan sekarang lagi ramai masalah politik nih, ketika kita akan memilih satu presiden ya di pemilu 2024 yang lurus, yang agamanya bagus, yang nggak neko-neko, udah paham dong maksud siapa? Paham ya? Tapi secara akal nggak mungkin menang, nggak mungkin menang, mustahil menang. Ini rezim sudah begitu dahsyat ini, kebohongan, kezaliman, pelanggaran begitu dahsyat, diam semua nggak bisa berani lawan. Ya, tentara, polisi udah bersama mereka misalnya, udah kita tetap usaha, lalu pasrahkan secara keseluruhan urusan ini kepada Allah. Ya, kenapa? Innallaha basirun bil ibad. Tuh, satu-satu begitu ya. Baik, kita baca kisah sedikit tadi tentang Nabi Musa ini. Jadi Nabi Musa berkata bagaimana? Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Dan ucapan inilah Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Ya, jadi sebuah kaidah. Siapa orang yang berbuat jahat, nih indahnya Islam nih, lihat. Indahnya rahmatnya Allah. Siapa orang yang berbuat satu kejahatan, Allah hanya berikan balasan yang sebanding dari perbuatan jahatnya. Coba lihat, satu banding satu buat kejahatan. Kalau amal soleh, oh lain. Waman amila salihan, waman amila salihan, siapa orang yang beramal saleh. Ya, saleh ini ingat ya, saya ulang-ulang di sini maknanya saleh biar orang nggak salah paham. Arti saleh itu sesuai atau mencocoki, itu arti saleh asalnya. Jadi asal kata saleh itu bukan baik, bukan, sesuai atau cocok. Dengan apa? Dengan keinginan orang yang memerintahkan kita beramal tadi. Dalam hal ini siapa? Allah. Jadi beramal saleh itu perbuatan yang seiring, sejalan, sesuai, cocok dengan keinginan Allah. Itu artinya amal soleh. Orang yang soleh, orang yang ucapan, sikap, perbuatan, tindak tanduknya sesuai dengan keinginan Allah, itu namanya soleh. Tuh ya, man amila salihan, siapa orang yang beramal saleh, min dzakarin, dari laki-laki, wa unsa, dan kaum perempuan. Lihat, nggak ada beda, sama ya, sejajar ya, laki-laki maupun perempuan, asal dia mau beramal seiring, sejalan dengan keinginan Allah. Perhatikan ini gambaran dari Nabi Musa nih. Wa huwa mu'minun, dengan catatan beramal yang soleh ini landasannya adalah iman. Alasannya, landasannya iman, bukan landasan riya, ya, bukan landasan ingin dipuji orang, bukan landasannya ingin dibilang hebat sama orang. Nih contohnya nih, kita ngaji pagi ini, amal soleh bukan nih? Amal soleh bukan? Berangkatnya awas, saya menyampaikan kajian bersama di hadapan Anda. Kalau berangkatnya karena ingin selain Allah, nggak dapat ini semua. Hadir di sini nggak enak sama Habib Ali, kalau nggak nongol ntar besok dibully, ya kan ya? Kemana ente nggak ngaji-ngaji ente? Bagaimana ente? Waduh ente bagaimana? Aduh anak kalau gitu malah nggak enak nih. Berangkat deh, awas. Ya, makanya suka saya ajak baca niat bareng-bareng supaya niat kita jadi lurus, datang ke sini benar-benar ibtigha wajhillah. Itu namanya wahwa mu'minun. Sedangkan dia, orang tersebut dipastikan dalam keadaan beriman. Apa balasannya? Faulaika, mereka semua amal saleh dari laki-laki maupun perempuan, yadkhulunal jannata, bakal masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Apalagi tambahannya? Yurzaquna,
diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bighairi hisab, dengan tanpa kira-kira. Ya, tanpa bisa dihitung lagi. Tanpa ada hitungan, tanpa ada perkiraan. Jamaah sekalian, di sini ada gambaran kabar gembira melalui Al-Quran, ya, ucapan Nabi Musa ini, atau ikrar dalam Al-Quran ini, pemberitahuan dalam Al-Quran ini, orang yang beramal saleh, ya, ketika nanti di akhirat dijanjikan surga, di dunia sudah punya harapan dapat rezeki yang tidak akan dikira-kira, tidak dibatasi dengan hitungan. Dan rezeki ini jangan salah paham jemaah ya, kita jangan memahami arti rezeki itu satu hal yang material ataupun finansial. Tidak, rezeki lebih dari itu. Kata-kata rezeki ini dalam arti bahasa diambil dari kata-kata nasib, bahagian, atau ma yantafi bihil insan. Rezeki itu sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh setiap manusia. Rezeki itu, ya, rezeki itu bahagian atau sesuatu yang dapat dia manfaatkan. Makanya dalam sebuah syair dikatakan ar-rizqu ma yanfa' walau muharraman. Rezeki itu sesuatu yang dimanfaatkan oleh setiap insan sekalipun itu haram. Secara bahasa tuh, rezeki itu bahagian, sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh setiap insan sekalipun itu perkara yang haram. Maka dalam Al-Quran ada sebuah ungkapan rizqan hasanan, rezeki yang terbaik dari Allah. Nah, rizqan hasan ini berarti sesuatu yang dimanfaatkan oleh setiap insan dan mendapatkan ridho Allah. Jadi ada orang dapat rezeki tapi rezekinya haram, waliyadzubillah. Ada orang dapat rezeki, rezekinya halal tapi tidak digunakan kecuali dengan cara yang, atau digunakan untuk yang haram. Maka bagian dia itu, waliyadzubillah. Ya, jadi rezeki itu apa? Sesuatu yang dia manfaatkan, sekalipun itu haram, waliyadzubillahi min dzalik. Maka kalau orang yang beramal saleh, landasannya iman, dia akan mendapatkan rezeki. Pertama, rezekinya tanpa hisab. Yang kedua, rezekinya penuh kebaikan. Cara mendapatkannya halal, prosesnya halal, digunakan untuk satu yang halal. Tuh, ini namanya orang yang dapat rezeki yang baik, rizqan hasanan. Apa-apa saya akan bahas masalah rezeki dalam Al-Quran insyaallah ta'ala, tapi bukan sekarang. Baik, kemudian dikisahkan Nabi Musa ini berdialog kepada Fir'aun dan kelompoknya ini, rezim yang zalim ini dan kelompoknya. Wa ya qaumi mali ad'ukum ilan najah wa tad'unani ilan nar. Wahai kaumku, bagaimana bisa sih? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku mengajak kalian menuju an-najah, keselamatan, an-najah, kesuksesan. Wa tad'unani ilan nar. Jazakallah khair Bang Abi. Tapi kalian mengajak aku, menyeru aku kepada neraka, wal iyadzubillah. Ajib. Kira-kira ada nggak orang ngajak orang lain ke neraka? Ada nggak? Sini yuk, ikut ke neraka. Kira-kira ada mau nggak? Maksudnya apa? Ini Allah jelaskan maksudnya. Kalau ada orang ngajak ke neraka itu bagaimana sih? Konsepnya bagaimana sih ngajak neraka itu? Apa orang, ini ikut anak ke neraka deh, gitu kan? Ikut anak ke neraka. Mana ada orang begitu kan? Nggak ada yang mau, enggak. Ngajak ke neraka nggak begitu. Tampilan surgawi, ya, tampilan yang enak-enak, tapi isinya neraka. Oh ya. Tad'unani liakfura billah. Tuh, yang dimaksudkan mengajak aku ke neraka, kalian mengajak aku untuk ingkar, untuk menutup diri dari Allah. Itu namanya apa? Namanya ngajak orang ke neraka. Ya. Wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilmun. Perhatikan ya. Nih, namanya ngajak neraka ini dua konsepnya. Pertama, ngajak orang mengingkari Allah.
ngajak orang jauh dari Allah, itu ngajak orang neraka tuh. Setiap ajakan yang menutup diri dari mengikuti Allah, setiap ajakan menjauh dari Allah, ya, itu namanya ngajak ke neraka. Yang kedua konsepnya, nih perhatikan konsep ini kaidah nih. Mana yang dimaksud dengan ustadz, dai, guru yang ngajak orang ke neraka? Nih yang kedua, wa usyrika bihi ma laisa li bihi ilmun, ngajak diri kita untuk menyekutukan Allah, memadu cinta Allah dengan sesuatu yang kata Nabi Musa tadi, yang aku tidak punya ilmunya dari Allah, tidak ada ilmunya dari Allah. Perhatikan ya, ini sekarang banyak nih orang ngajak sesuatu orang lain nih, bungkusan agama, tapi hakikatnya jauh dari agama. Apa itu? Mengajak orang memadu cinta Allah dengan selain Allah. Ayo, sekarang yang namanya mengajak orang kepada Allah berarti ngajak orang kepada Al-Quran. Nah, mengajak orang kepada selain Allah, bahkan mengajak orang kepada neraka, masuk ke neraka, itu dengan apa? Mengajak orang membandingkan Allah, mensejajarkan Allah, meyakini bahwa ada legalitas yang dimiliki oleh selain Allah ada pada yang lain dari Allah. Itu namanya wa usyrika bihi ma laisa li bihi ilmun. Tuh, perhatikan tuh. Jadi kalau ada orang bilang, nanti biar paham nih ya, selain Al-Quran juga ada yang punya legalitas sejajar sebanding dengan Al-Quran. Itu namanya orang ngajak kita berbuat syirik kepada Allah. Tuh. Jadi syirik kepada Allah itu bukan hanya digambarkan dengan nyembah berhala, nyembah keris, bukan, nyembah patung, bukan. Itu memang sudah paham. Tapi banyak berhala selain patung, selain benda-benda keramat, yang di situ juga ada nuansa asyirku billah, dengan meyakini selain Al-Quran ada yang lain yang memiliki legalitas yang sejajar sebanding dengan Al-Quran. Itu namanya apa? Namanya wa usyrika bihi ma laisa li bihi ilmun. Jamaah kira-kira masih ingat nggak kaidah yang saya kasihkan dari Al-Quran? Ayat yang menjadi benang merah membedakan antara iman dengan kufur atau iman dengan syirik. Masih ingat nggak? Surah apa coba? Masih ingat nggak? Pak Zainul, ingat nggak? Lupa? Haya. Memang kalau ngaji tidak tulis udah lupa. Quran surah Al-Baqarah ayat 165. Tuh, coba dibuka lagi dah, biar nggak lupa. Ayo dibuka Al-Qurannya. Al-Baqarah 165. Memang Pak, ilmu itu Pak mudah perginya Pak. Ilmu itu mudah lepas. Ya, Quran gampang kabur. Kalau nggak diikat, nggak dipegangin. Ya, Quran surah apa? Al-Baqarah ayat berapa? 165. Apa bunyinya? Perhatikan ya. Ini bunyinya nih. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan. Itu dulu tuh. Itu dulu. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan. Baik, ini wa minan nas, dan ada sebagian orang, semoga kita bukan dari golongan itu, amin. Man, orang yang yattakhidhu, mengangkat, mengambil dan menjadikan. Di situ terjemahnya menyembah, ya. Kata-kata ittakhadha lain dengan ya'budu, ya. Bukan ya'budu, tapi ittakhadha itu artinya mengambil dan menjadikan, mengangkat, ya. Dari kata-kata akhadha, akhadha mengambil,
Nih, saya ngambil gelas. Nah, akhadha al-ka'as. Ittakhadha, menjadikan ka'as, menjadikan gelas itu sebagai apa? Wa minan nas, ada sebahagian manusia, man, orang yang yattakhidu, menjadikan min dunillah, dari selain atau dari yang di bawahnya Allah. Di bawah Allah itu dun artinya kurang dari dun itu selain kurang ya. Man, orang yang yattakhidu, mengangkat atau menjadikan min dunillah, dari selain Allah, andadan, sebagai tandingan bagi Allah. Tuh, itu namanya orang yang melakukan puncak kesyirikan. Bapak, Ibu, saya mau tanya, kenal nggak olahraga tinju? Kenal nggak olahraga tinju? Tahu ya, tinju. Tinju ada kelasnya nggak? Kelas apa dulu? Bulu. Habis itu amatir. Habis itu habis itu berat. Paling tinggi berat ya. Saya mau tanya sekarang, kalau kelas bulu diadu sama kelas berat, sebanding nggak? Sebanding nggak? Jadi kalau kelas bulu diadu sama kelas berat, yang kelas bulu kalah, wajar nggak? Yang nggak sebanding. Itu namanya tandingan. Kalau namanya tandingan berarti harus sesama tandingan yang layak. Diukur berat badannya, diukur ukuran tangannya, diukur tinggi badannya, diukur semua. Itu namanya tandingan. Nah, ada orang menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah. Sekarang saya mau tanya, adakah selain Allah yang layak ditandingkan dengan Allah? Ada nggak? Ada nggak? Assalamualaikum. Saya mau tanya, adakah selain dari Allah yang bisa jadi lawan tanding bagi Allah? Termanya min dunillah, ya, lawan tanding yang nggak seimbang. Tapi ada orang yang masih juga menjadikan selain Allah yang tentunya tidak layak dibandingkan dengan Allah, ditandingkan dengan Allah, dia jadikan tandingan bagi Allah. Itu namanya syirku billah, syirik kepada Allah. Kalau ada orang punya keyakinan ada selain Al-Quran yang layak disejajarkan dengan Al-Quran, itu namanya orang yang musyrikun billah. Seperti ini, paham ya sekarang jemaah ya? Jadi syirik itu nggak hanya nyembah berhala. Ya, berhala sama Allah bagaimana mentandingin? Keris sama Allah gimana mentandingin? Sekarang bukan berhala yang model begitu, sekarang yang banyak nih berhala yang selain patung, selain keris, selain gunung, selain batu, dijadikan tandingan bagi Allah. Artinya apa? Bahwa selain Allah itu ada yang memiliki legalitas, kewenangan, memiliki kewenangan yang sebanding dengan Allah. Lalu bagaimana prakteknya? Yuhibbunahum kahubbillah. Dia cinta kepada selain Allah itu sama dengan cintanya seperti cintanya kepada Allah. Itu pun bagian dari al-musyriku billah, bagian dari usyrika bihi ma laisa li bihi ilmun wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar. Kata Nabi Musa, sedangkan aku mengajak kalian menuju Allah yang maha menang, yang maha jaya, yang maha pengampun. Tuh. Jadi kalau orang udah bisa menjaga diri dari ingkar kepada Allah dan menjaga dirinya dari berbuat syirik kepada Allah, dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan al-izzah wal maghfirah, kemenangan, kejayaan dan ampunan dari Allah. Tuh ya. Baik, dah kisahnya dilanjutkan dengan ucapan Nabi Musa, la jarama annama tad'unani ilaih laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah. Bagaimana bisa kalian mengajak aku dengan sebuah ajakan yang enggak ada manfaatnya di dunia maupun di akhirat? Ingat ya, ini konsep berikutnya dalam bermuamalah nih. Dalam bermuamalah dari Al-Quran diajari kita nih, kalau ada ajakan dari orang, apapun ajakannya, mau ajak apa nih? Ji,
besok ketemuan yuk, mau ngapain? Kalau ajakannya nggak ada membawa kebaikan di dunia dan di akhirat, ajakan itu tidaklah usah dijawab. Paham? Indah nggak Al-Quran? Ini kan belajar dari Al-Quran nih. Kalau kita ajak apa-ngapain aja sama orang, ngajak kumpul, ngajak berorganisasi, ngajak guyuban, ngajak pertemuan, ngajak perkumpulan, boleh, dengan catatan perkumpulannya membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Kalau nggak ada kebaikan di dunia akhirat, nggak usah ikut, nggak usah kumpul. Apalagi kalau kumpulannya membawa maksiat dan pelanggaran kepada Allah, maka itu dosa yang sangat besar. Indah tidak Al-Quran? Indah tidak? Baik. Dan berikutnya kata Nabi Musa, wa anna maraddana ilallah. Ingat ya, tempat kembali kita itu kepada Allah. Kalau nggak bawa apa-apa yang manfaat di dunia akhirat, mau ngapain? Kembali nggak bawa apa-apa. Wa annal musrifina hum ashabun nar. Dan orang-orang yang berbuat israf, suka berbuat israf. Apa itu israf? Israf itu melampaui batas. Makan aja nggak boleh israf kita. Allah bilang bagaimana? Kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah kalian, minumlah kalian, tapi jangan berlebihan. Karena Allah nggak suka orang yang suka melakukan berlebihan. Bapak masih, ibu masih ingat nggak bedanya israf dengan tabdzir? Bedanya israf dengan tabdzir. Apa bedanya? Nih, gambaran israf dengan tabdzir kalau kita kondangan. Prasmanan itu makanan macam-macam tuh. Iya, yang namanya sapi apa namanya? Sapi steak ya. Ayam goreng. Ikan apa tuh, ikan gurame yang dibungkus apa? Tepung tuh ya. Sama apa lagi tuh, macam-macam. Itu mata kita kepengen nggak? Maka taruh di piring semua tuh, dagingnya taruh, bistiknya taruh, ayam goreng taruh, ikan taruh, kuah taruh, kimlo taruh. Itu ukuran perut kan ada batasnya. Ini piring yang paling gede, tepek itu masuk semua. Kita makan sampai minum dulu, makan lagi, tapi habis. Itu namanya israf. Namanya apa? Israf. Berlebihan tapi habis. Kan ini kan tahap itu udah tanda perut bilang stop, cukup, udah nggak muat. Paham nih? Ya, kita nggak begitu kurang, tambah lagi. Ya, lapar itu perih, tahap itu sendawa itu tanda sudah mulai penuh, udah bensin isi pak, full tank, ceklek, itu apa namanya nanti? Sendawa tuh udah penuh udah. Paham gak? Kasih napas dia untuk jaraknya tuh. Kita enggak semua. Itu namanya israf. Nah kalau semua diambil dari yang di hidangan itu, kita tuang semua ke piring, lalu ya Allah kebanyakan nggak kuat, nah itu kebuang, namanya tabdzir, sia-sia. Bisa tahu bedanya nih? Tahu bedanya? Bapak ngerokok. Itu sebetulnya israf apa tabdzir? Ayo, israf apa tabdzir? Tabdzir. Karena itu uang dibakar sia-sia. Bikin kenyang nggak? Kenyang nggak perut? Tenaga lama nggak? Nggak. Itu namanya tabdzir. Menyia-nyiakan sesuatu yang tidak ada manfaat dan gunanya. Kalau tadi namanya israf. Kalau israf kata Allah Ta'ala, innahu la yuhibbul musrifin. Allah nggak demen sama orang-orang yang israf. Kalau tabdzir kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin wa kana syaitan li rabbih kafura. Kalau tabdzir itu saudara kembarnya setan. Tabdzir, orang yang buat tabdzir itu saudara kembarnya setan, dan setan sangat ingkar kepada Tuhannya. Seneng gak kira-kira dikasih label sama Allah Ta'ala saudara kembar setan?
Hah? Jadi maaf nih Pak nih, kalau ada orang bercanda nih lagi ngerokok, lu saudara kembar setan lu, sembarangan aja ngomong lu. Bukan gue yang ngomong, Allah yang ngomong. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitan li rabbih kafura. Jadi ada anak nanya, "Papa, orang tuh ngapain sih, Pak?" "Oh, itu ngerokok." "Ngerokok itu apa sih, Pak?" "Ngerokok itu kerjaannya setan." Nah, yang rokok saudara kembar setan. Nah, itu. Paham gak nih? Ya, itu gambarannya. Baik. Dah. Wa annal musrifina hum ashabun nar, dan orang-orang yang suka berbuat israf itu adalah penghuni neraka. Fasatadkuruna ma aqulu lakum, kalian nanti bakal ingat apa yang aku ucapkan sekarang ini. Nah, Nabi Musa sudah nggak sanggup ngelihat, waduh kayaknya susah emang nih, Fir'aun dan bantaranya bukan main susahnya, ya kan? Sudahlah, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Buahnya apa? Fawaqahullah syarra ma sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'al adzab. Bib, udah jam 6? Belum? Baik, tambah lagi ya. Sekarang zikir yang kedua, ketiga, dan keempat. Kita buka Quran surah Al-Anbiya ya. Surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 83. Baik ya, sudah ketemu ya. Ayat berapa? Ayat 83. Zikir yang kedua, zikirnya Nabi Ayub saat beliau ditimpa bermacam penyakit. Sudah ketemu ayatnya? Al-Anbiya ayat 83 84 ya. Allah berfirman, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durr wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Allah, nggak ada yang baca Allah, sepi banget ya Allah. Jadi apa kisahnya ini? Nabi Ayub. Ini Quran surah Al-Anbiya ya, isinya kisah-kisah para nabi. Jadi Bapak Ibu kalau mau ceritain kepada orang lain kisah-kisah itu, kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran saja, udah jangan tambah-tambah lagi dari luar. Karena Allah Subhanahu wa taala yaqussul haq. Allah hanya menceritakan kisah-kisah umat terdahulu yang benar terjadi faktual. Kalau yang lain-lain dari Al-Quran itu banyak kepalsuan. Nah, di sini ceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Ayub. Ini kisah Allah kisahkan pada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad punya kekuatan dalam berdakwah. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Wahai Rasulku, ya. Ini Quran surah Al-Isra. Pasti aku akan ceritakan padamu kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Supaya apa? Ma nuthabbitu bihi fuadak. Supaya kamu punya hati nih semakin kuat. Sekarang udah jarang, Bu. Nggak tahu istri saya nih, masih nggak nih ya. Dulu masih kecil nih saya, kalau mau tidur mesti dibacain buku cerita. Tuh, itu tuh efeknya buat kejiwaan anak dahsyat loh. Dulu pas kecil kita diceritain kan, mau tidur kan ya. Nggak tidur belum ngapain? Belum dibacain buku cerita. Ibu dulu begitu nggak kecilnya? Punya mama yang begitu. Saya dulu punya ibu gitu tuh, kalau mau tidur dibacain buku cerita dulu. Terus sampai itu hilang deh. Kadang sampai kebawa mimpi itu ceritanya. Gitu. Jadi itu apa yang dimasuk ke memori sebelum tidur itu punya pengaruh banget untuk kejiwaan seseorang. Ya, nah makanya kalaupun zaman sekarang ya nonton, mau tidur nonton dulu nih. Awas apa yang ditonton masuk ke dalam memori, nanti masuk ke alam bawah sadar, itu akan menjadi satu membawa efek tabiat kepada perilaku orang itu. Mau tidur nih, apa yang nonton, awas, hati-hati nih, pengaruh nih yang menonton nih. Kalau tontonnya baik-baik, nanti insya Allah anak itu psikologinya, kejiwaannya akan baik.
Kalau tontonannya buruk sebelum tidur, maka ingat, nanti pun bangun dari tidur dia akan menyerap apa yang dia tonton, dia simak sebelum tidur. Tuh, subhanallah ya, orang dulu tuh punya cara apik dari orang dulu. Orang dulu tuh sampai ngomong aja selalu urusannya sama kalbu. Para murid-murid perhatikan pelajaran nih. Guru dulu bilang apa? Lihat, simak, apa perhatikan? Hah? Lihat, fokus, apa perhatikan? Kenapa perhatikan? Jangan cuma pakai mata dan akal, tapi gunakan hati. Perhatikan. Tuh. Orang dulu bahasanya cakep-cakep orang dulu, ya kan? Jangan pada duduk depan pintu, ntar jodoh jauh, kan gitu ya kan? Jangan depan pintu, ntar ini, makan yang bersih, ntar dapat laki jebrong lu. Orang dulu gitu lah pesannya bagus-bagus kan? Lihat tuh orang dulu tuh. Nah, di sini kisah Allah ajarkan kita melalui Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini diberikan kisah-kisah, ya, berupa pelajaran-pelajaran umat terdahulu supaya hatinya kuat, fuadnya kokoh dalam berdakwah. Karena menyampaikan risalah Allah itu bukan enak, siap dimusuhin. Itu gitu, guru kita nih satu set, dari dulu nyampein Quran mulu, dimusuhin sama orang-orang, habaib dimusuhin. Kenapa? Nyampeinnya Quran nggak ada kepentingan, nggak ada level lintas pikiran, aliran nggak ada. Quran lurus aja Quran. Cuman begitu, kalau nyampein yang lurus, apa ya? Kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Itu begitu. Kalau nyampein risalah harus siap. Diapain? Kalau risalahnya ini yang disampaikan nggak sesuai dengan keinginan pasar, satu, orang akan berlaku sombong kepada dia. Yang kedua, akan ada dua kelompok. Yang satu nyerang dia dengan mendustakan ucapannya, yang satu lagi akan membunuh fisiknya atau membunuh karakternya. Itulah tugasnya para rasul. Maka berat. Nah, Allah kasih pelajaran Nabi Muhammad nih, Rasulku, ingatlah ketika dulu Ayub berkata, Rabbi anni massaniyadur, Tuhan, aku ini banyak tertimpa adur. Kata adur di sini lebih dari sakom. Kalau sakom penyakit biasa, kalau adur ini penyakit yang menular atau berbahaya buat orang sekitar. Itu namanya adur. Tuh, jadi penyakit yang apa? Penyakit yang kalau orang ada di sampingnya bakal lari kabur, nggak mau deket dia. Itu namanya adur. Ya. Rabbi anni massaniyadur. Ini penyakit yang menular aja ini. Ya, Allah kasih jawaban. Jadi kalau kita punya penyakit, Pak, ini doa Nabi Ayub perlu kita baca nih. Apalagi penyakitnya yang bikin orang lain menjauh dari kita. Apa contohnya? Batuk, TBC. Ya, kalau kemarin lagi musim apa? Covid ya. Ingat dulu, orang lagi sholat ada yang batuk, kabur. Ingat dulu, lagi zaman-zaman Covid ya. Kan? Ada orang di masjid aja, langsung bubar tuh jamaah tuh. Kenapa? Covid itu aja. Padahal namanya Covid itu, sama batuk biasa, sama flu biasa. Nah, ini namanya dur. Ya, penyakit yang sifatnya pandemik, bisa nular cepat ke orang lain. Ini apa doa Nabi Ayub? Rabbi anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Ayo coba kita baca. Rabbi anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Kalau lagi batuk, jangan, aduh, sakit banget, jangan. Pegang dadanya. Rabbi anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Lihat apa jawaban Allah. Perhatikan nih. Makanya zikir manjur kan? Yang kedua nih. Fastajabna lahu. Kami perkenankan permohonannya Ayub. Kami jawab doanya Ayub. Lah bagaimana nggak mau dijawab? Orang dikasih musibah, dikasih penyakit yang model begini, enggak gerutu, enggak nesu, enggak marah-marah, tapi apa?
dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan penyakit dan kesembuhan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ayub ini kan cucunya Nabi Ibrahim. Ibrahim ini punya sebuah apa namanya, moto, sebuah syiar, idza maridtu fahuwa yashfin. Nih, Nabi Ibrahim nih punya moto nih, idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya tertimpa penyakit, maka hanya Dia yang menyembuhkan penyakit aku. Cucunya nih namanya Ayub, cucunya Nabi Ibrahim. Belajar dari kakeknya, ketika ditimpa penyakit, bahkan penyakitnya mengganggu kenyamanan orang lain, beliau memanjatkan hanya kepada Allah Ta'ala, mengadunya hanya kepada Allah Ta'ala. Rabbi anni massaniyadhur wa anta arhamur rahimin. Ini makanya Nabi Ibrahim ini Pak, sebuah pelajaran ayah yang paling berhasil mendidik anak keturunan. Contoh nih Ayub. Ada lagi cucunya Nabi Ibrahim namanya Yakub. Yakub nih, jadi Yakub putranya Ishak. Ishak putra Ibrahim. Lihat, ketika dilanda kesedihan, permata hatinya hilang, nggak ada kabar-kabarnya. Orang sekitar bilang, udah ngapain capek-capek sih, dipikir-pikirin, nggak move on amat sih. Apa jawab dia? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya itu nggak mau bikin ribet ente. Saya hanya mengadukan, berkeluh kesah kesedihan saya, kekhawatiran saya hanya kepada Allah. Kalau kita nggak punya uang, curhat di medsos. Ibu, ada begitu ya? Laki yang ngirimin duit, pasang posting, punya laki berdit amat, nasib gua begitu katanya. Untungnya apa coba? Untungnya apa? Ini ajaran, sebuah ajaran tauhid yang digulirkan Nabi Ibrahim, lalu cucunya menggambarkan berhasilnya pendidikan tauhid itu dengan apa? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Tuh, saya itu cuma mau ngadu keluh kesah kesedihan saya, ketakutan saya hanya kepada Allah, enggak kepada manusia, enggak kepada manusia. Tuh ya, baik. Maka fastajabna lahu, kami ijabahkan keinginannya Ayub. Apa sih hasilnya? Satu, fakashafna ma bihi min dur, kami lenyapkan, kami hilangkan penyakit menular yang ada dalam diri Ayub. Satu. Yang kedua, wa atainahu ahlahu, kami kembalikan lagi keluarganya. Tuh, dibalikin lagi tadi. Yang tadi keluarga pada pergi semua ngungsi, kenapa? Karena punya penyakit yang menular, ya. Setelah di apa namanya, kalau bahasa kita mana, diisolasi, ya, isolasi, dipulangin lagi ke keluarganya. Wa mithlahum ma'ahum, digandakan lagi jumlah bilangan keluarganya Nabi Ayub. Tuh, ya, karena katanya dulu Nabi Ayub itu punya penyakit yang potensinya sudah habis keturunannya, dah berefek kepada impotensi. Tapi Allah kembalikan lagi, Allah gandain lagi jumlah keluarganya. Hal itu apa sih? Gambaran rahmat min indina. Dengan membaca tadi itu, Rabbi anni massaniyadhur wa anta arhamur rahimin, ini sama saja orang sedang menjemput rahmat yang spesial. Rahmat yang spesial. Jadi gini, Bapak ilustrasi gini ya, Allah Subhanahu wa taala setiap hari ini saking rahmatnya Allah tebarkan sekian banyak rahmatnya di atas permukaan bumi ini. Siapapun bisa dapat, manusia, binatang, hewan. Ini kita jadi bisa hidup enak kayak gini, pohon-pohon bisa tersenyum, binatang-binatang bisa berkicau. Itu semua gambaran dari rahmat Allah Ta'ala yang Allah tebarkan setiap hari kepada hamba-hamba dan makhluk-makhluknya. Ada rahmat yang khusus yang Allah simpan masih sama Allah Ta'ala, namanya rahmah indiyah, yang hanya ada langsung di sisi Allah Ta'ala. Nah, ini cara jemputnya gimana? Kalau tadi tebar nih ya, tebar semua dapat dah, semua dapat. Kalau ditebar semua dapat. Tebar namanya. Tahu nggak tebar? Bapak kalau lagi tebar, contohnya dia punya ikan di kolam, kasih ikan, diapain? Atau tebar? Tebar. Di wadah masih ada nggak? Di wadah masih ada nggak nih? Ini namanya rahmah indiyah, namanya rahmah indiyah. Nah, menjemput rahmat yang ini nih, ini dengan permintaan kepada Allah. Kalau yang ditebar itu semua dapat bagian, yang beriman dapat, yang nggak beriman
dapat, yang taat dapat, yang maksiat dapat semua. Itu rahmah yang maksumah, yang ditebar oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari, setiap waktu. Tapi ada rahmah yang khasah, namanya rahmah indiyah. Ini diminta, ini dijemput dulu oleh kita. Bagaimana mintanya? Rabbi anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Di antaranya mengulang-ulang ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Baru minta permintaannya. Tuh, itu namanya menjemput rahmah min indina. Rahmah min indina. Wa dzikra lil abidin, pelajaran, alarm bagi orang-orang yang betul-betul mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira mau rahmat yang umum apa yang khusus? Rahmat yang umum apa yang khusus? Baca dua-duanya ini. Ya, rahmat yang umum namanya jatah. Ya, jatah bagian. Kalau yang India khusus, VVIP namanya. Ya gitu kan? Nah, bagaimana mintanya? Rabbi anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij anna wal muslimin wal ikhwan fi Palestin, amin ya rabbal alamin. Kita kalau keluarganya kayak model begini enak kali ya? Hah? Berkeluarga, ya kan? Model begini enak kali ya? Umi, gimana Umi? Ya? Mau ngapa-ngapain? Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Abang, perlu uang belanja bang? Tuh, paham gak nih? Ya, Allah bakal kasih berkah. Bisa jadi di kantong nggak ada, tahu-tahu dibuka ada. Itu nggak mustahil tuh, nggak mustahil. Penyakit begini aja, fakashafna ma bihi min dur, dihapus semua, dihilangkan bekas-bekasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah bonus, wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum, ditambahin lagi bonusnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Modalnya cuma apa? Rabbi anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Bib Ali, boleh pakai Bib? Ada perempuan yang Habib lihat? Masya Allah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, Rabbi anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Anda pengen betul orang begitu Bib. Gabul insyaallah, insyaallah. Itu ya. Baik, yang kedua, yang ketiga ya, terakhir ya, ketiga keempat, terakhir nih, dua lagi nih, dikit lagi. Doa Nabi Yunus, ayat berapa nih? Ayat ke-87, 88. Ya, dikit nih satu halaman nih, rapi semua insyaallah taala. Doa Nabi Yunus, apa bunyinya? Allah berfirman dalam Al-Quran, وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Allah. Ayo kita baca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. Ingatlah ya Rasulku Muhammad kisah Dhannun, Nabi Yunus. Idzahaba, tatkala ia pergi meninggalkan kaumnya, mughadiban, dalam kondisi ngambek marah. Terus angel lagi diajak nang Gusti Allah ora sing gelem kabeh gitu kan. Marah dia, kesel, umatnya diajak untuk beribadah kepada Allah kagak mau mulu. Udah bertahun-tahun dakwah, yang ikut cuma dikit, gua pegel dah. Fadhanna alla naqdir alaih, kira-kira ini saya begini Allah marah gak? Kagak bakal marah, Allah gak bakal bikin sulit saya. Habis udah kesulitan, udah bertahun-tahun dakwah gak ada yang mau ikut, apalagi udah. Kalau tadi kan Nabi Musa tafwid amri ilallah, ini enggak, dalam kondisi emosi nih.
Kenapa? Sekian lama dakwah kagak ada yang mau ikut. Hah? Udah pegal dah, mau pergi dah dari sini. Allah nggak bakal marah. Nah, dia begitu. Dhanna allan naqdir alaih. Allah nggak bakal marah. Allah nggak bakal bikin saya sulit. Saya sudah kerja capek ini berdakwah. Ya. Akhirnya Allah malah bikin buat dia kesulitan. Sampai-sampai ditelan oleh ikan paus. Bapak, subhanallah, sekarang faktanya membuktikan fakta. Cerita ini bukan omong kosong. Ikan paus itu bukan ikan hiu. Ikan paus itu giginya nggak ada yang tajam, Pak. Hiu giginya, runcing-runcing semua, begini-gini. Hiu paus enggak, giginya lembut. Kalau mungkin bahasa kita sekarang ini aki-aki. Gitu, ya, paham? Ya, kalau sekarang kalau kita makan ini ya, ini masih jadi hiu nih. Daging juga tarik kuat. Kalau mulai nyak-nyak, aki-aki. Bapak lihat ikan paus dia, ada jenis ikan paus walaupun yang kasusnya Nabi Yunus ini paus yang sangat besar. Ikan paus itu kalau makan gimana coba? Pertama dia ngepakin buntutnya dulu untuk giring ikan-ikan ke dekat dia. Lalu apa yang dilakukan? Seperti paus, apa hiu? Enggak, dia buka mulut selebar-lebarnya. Tahu ya? Nah, lalu digigit apa ditelan? Ditelan, mangap doang dia. Masuk tuh lewat air sama ikan-ikan semua. Nah, di mulutnya paus ini nih rongganya besar, bisa nampung sekian ikan-ikan kecil dan plankton. Ya, nah itu seukuran kalau dia buka mulutnya itu orang bisa masuk. Nah, Nabi Yunus bertempat di situ, belum sampai masuk ke tenggorokannya, masih di mulutnya. Makanya Al-Quran gunakan redaksinya faltaqamahul hut, ditelan oleh mulutnya ikan paus tadi. Nah, di situ Nabi Yunus disebutkan dalam riwayatnya 3 malam. Gelap tentunya di dalam mulut, ya kan? Di lautan aja kalau udah malam gelapnya bukan main. Bapak, lebih gelap mana, hutan atau padang gurun dengan lautan kalau malam hari? Hah? Lautan. Apalagi nggak ada bintang, nggak ada bulan, itu hitam kayak oli, karena di atas gelap, di bawah tambah gelap. Fanada fi zulumat, akhirnya Nabi Yunus menyesal. Tadi pede banget dia, fadhanna allan naqdiru alaih. Dia pikir Tuhan nggak bakal bikin sulit dia, enak aja. Jadi Nabi yang sabar dong, gitu kan ya, ya kan? Kalau Nabi Musa tadi ketahuan, ketika udah nggak sanggup, udah nggak kuat ngadepin musuh, apa dia? Ufawwidhu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Kalau Nabi Yunus ini pede banget dia. Aku udah kerja kok, aku udah berdakwah kok, ya enggak? Enggak ada yang mau ikut, masa bodoh dah. Udah, kesal, aku tinggalin semua kaumnya, tinggalin semua. Dia pikir, dia dengan pedenya mengira Allah Ta'ala nggak bakal bikin dia sulit. Subhanallah, Allah bikin hidupnya sulit. Karena nggak mau sabar dalam berdakwah. Akhirnya menyesal, fanada fi zulumat. Di dalam gelapnya mulut ikan paus, dia mengumandangkan penyesalan dengan berzikir, la ilaha illa anta, memang tidak ada Tuhan selain engkau ya Rabb, subhanaka, maha suci engkau. Jadi kata-kata subhan itu artinya ya mensucikan Allah dari segala kekurangan. Itu subhana. Tasbih, jadi arti tasbih itu apa sih? Mensucikan Allah dari segala kekurangan dan meyakini bahwa kesempurnaan hanya milik Allah. Dalam Al-Quran ada gunakan kata lain, taqdis, yuqaddis. Kan malaikat bilang apa? Wa nahnu nusabbihuka, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Ada tasbih, ada taqdis. Apa bedanya? Kan malaikat bilang ketika Allah katakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, malaikat saya kepengen bakat nyiapin khalifah, pengganti saya, petugas saya di permukaan bumi. Malaikat bilang, oh kok begitu? Jadi bukan kami yang jadi petugasnya, yang lain Allah bakal mau pilih. Wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisulak. Sedangkan kami ini kenapa kok bukan kami yang mau diangkat jadi khalifah, kok Adam gitu, enggak ya? Padahal kami ini nusabbihu bihamdik, bertasbih dengan memujimu,
wa nuqaddisulak, dan mentakdiskanmu. Apa bedanya tasbih dengan takdis? Tasbih mensucikan Allah dari segala kekurangan dan meyakini Allah pemilik segala kesempurnaan. Kalau takdis itu mensucikan Allah dari segala kealpaan dan keluputan. Paham gak nih? Jadi kalau takdis itu mah semua udah ada perhitungannya, nggak mungkin salah. Paham gak nih? Ya, kalau takdis nggak mungkin, nggak memberikan celah untuk adanya salah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Alpa, lupa, terlewat, nggak ada tuh. Itu namanya takdis. Kalau tasbih mensucikan Allah dari segala kekurangan, aib, dan mensucikan Allah dengan apa? Meyakini kesempurnaan hanya milik Allah. Itu bedanya tasbih dengan takdis. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Jadi kalau bahasanya gini nih, Allah itu maha tahu bahwa segala peran sudah Allah tetapkan masing-masing. Ya, manusia jadi khalifah, malaikat bertasbih dan bertakdis. Jangan campur aduk. Bisa paham gimana? Masing-masing sudah punya peran yang sesuai dengan aturannya, plotnya masing-masing. Ya kan? Begitu. Ini kadang orang enggak, dia sendiri mau jadi semuanya. Apa sekarangnya? One man show. Ya, nggak bisa. Manusia ini perlu dengan yang lain dan penuh dengan kekurangan. Nggak bisa satu orang semua dia kuasain, nggak mungkin bisa. Masing-masing ada perannya, tapi semua berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi pengusaha untuk menuju Allah, yang jadi ulama menuju Allah, yang jadi polisi menuju Allah, yang jadi tentara menuju Allah. Semua punya peran, diarahkan. Wa anna maraddana ilallah. Semua dikembalikannya hanya menuju, obsesinya hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu. Kami jawab doanya Nabi Musa, Nabi Yunus. Wa najjaynahu minal gham, dan kami selamatkan Yunus dari kegalauan, goncangan batin, goncangan jiwa dan kedukaan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan karena demikian itulah kami punya janji untuk selalu menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jadi kalau beriman tuh gak usah khawatir. Makanya kalau dibaca ratib tuh, ratibnya Habib Umar Sahib bin Abdul Atas, amanna billah wal yaumil akhir, ya, wa man yu'min billah la khaufun alaih. Siapa orang beriman gak perlu takut kepada sesuatu. Yang terakhir ini saya minta Habib Ali yang bacain terjemahnya. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ajib. Ini doa terakhir nih. Ini berapa zikirnya? Ini yang keempat berapa? Keempat ya. Nah, tadi yang pertama dari Quran surat Ghafir, yang kedua, ketiga, keempat dari Quran surah Al-Anbiya. Terakhir doa Nabi Zakaria, zikir Nabi Zakaria. Wahai Rasulku Muhammad, dan kitalah umat Nabi Muhammad, Allah ingatkan ini, saya dan anda semua. Ingatlah tentang kisah Zakaria. Zakaria ketika ia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Tuhan, saya minta jangan biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan engkaulah sebaik-baik pemberi warisan. Subhanallah. Jamaah, ini kisahnya Nabi Zakaria sudah menua, tidak punya anak. Kan beliau mengut anak. Siapa tuh anak pengutnya? Keponakannya. Siapa keponakannya? Wanita terbaik sepanjang zaman, Ibunda Maryam. Jadi Maryam itu putra Imran, itu ponakannya Nabi Zakaria. Zakaria dengan Imran ini kakak adik. Makanya ada satu surah namanya Alu Imran, keluarganya Imran. Ya, tapi Imrannya ini bukan Imrannya Nabi Musa. Musa kan bin Imran juga. Harun saudaranya Musa, tapi bukan Imrannya ini. Ini Imran lagi nih, jarak jauh. Tapi itu gambaran keluarga yang sangat harmonis.
keluarga yang sangat membawa contoh untuk setiap orang yang ingin berkeluarga dan dapat kebaikan seperti mereka. Keluarga Imran, ya. Imran punya anak Zakaria, ya. Imran punya saudara namanya Zakaria. Nah, Imran punya anak namanya Maryam. Nah, karena Nabi Zakaria nggak punya anak, angkatlah si Maryam ini diurus, diolah, dikelola atau dibimbing oleh Nabi Zakaria sampai menjadi seorang wanita yang begitu salihah, wanita yang Allah ulang-ulang kemuliaannya dengan gambaran wallati ahsanat farjaha, perempuan yang sangat menjaga kehormatan. Coba tuh, ya, kalau bahasa redaksi hadis, nenek daripada Habibana Ali ini, Sayyidah Fatimah binti Rasul, memberikan sebuah kaidah. Ditanya tentang siapa perempuan yang paling terbaik di alam semesta raya ini, beliau beritahukan perempuan terbaik itu cirinya dua. Satu, allati la tara rajul, perempuan yang gak suka memandang laki-laki lain. Ya, laki-laki yang dipototin, enggak tuh. Wala yarohar rajul, dan laki-laki yang gak suka dipandang dengan laki-laki yang tidak halal baginya. Kalau sekarang nih ada laki-laki lihat dia, apa bang, lihat-lihat bang, gitu tuh, ya. Kalau perempuan yang terbaik itu kata Sayyidah Fatimah Ummul Mukminat ini, perempuan terbaik itu yang nggak pernah mau dipandang laki-laki. Ada laki-laki dia malu, dia langsung tundukkan pandangannya. Tuh, paham nggak? Ya. Nah ini Zakaria karena nggak punya anak memelihara Sayyidah Maryam. Wanita yang sangat suci, mensucikan dirinya, Allah kirim hadiah berupa Isa, putra Maryam. Tuh. Nah, Zakaria saking kepengennya, dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kadang lihat ponakannya begitu salihah, kepengen punya anak yang kayak gitu juga. Apa nih? Ya, doanya apa? Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Tuhan, jangan kau tinggalkan aku seorang diri tanpa keturunan. Nanti siapa yang akan menjadi pengganti aku, menyebarkan risalahmu? Maryam nggak mungkinlah perempuan. Nah mungkin dia tampil ke depan seperti saya laki-laki Zakaria menyampaikan risalahmu. Lalu Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Allah anugerahkan seorang anak yang bernama Yahya. Yahya dengan Isa berarti apa hubungannya? Hah? Sepupu ya? Sepupu. Dan kedua-duanya hamba Allah pilihan ini semenjak kecil sudah menjadi nabi. Isa sejak masih di gendongan sudah jadi nabi, sudah menerima Injil, sudah menerima kitab Allah. Begitupun Yahya, subhanallah. Tuh lihat ya. Keluarga Imran begitu indah. Si paman orang yang sangat taat pada Allah Ta'ala, punya ponakan, ya, Maryam juga sangat taat pada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Punya anak Yahya yang Allah katakan, ya Yahya, khudil kitaba biquwah. Coba, masih kecil sudah berdakwah, mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa wahabna lahu Yahya. Doanya Nabi Zakaria tadi, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Itu Allah jawab dan Allah anugerahkan berupa Yahya. Yang kedua, wa aslahna lahu zaujah. Allah perbaiki kondisi istrinya yang tadinya sudah menopause, yang tadinya sudah mandul, Allah benahi lagi urusan kandungannya. Nah, tapi Allah beritahukan ini tidak semula jadi, ujuk-ujuk kok Allah kasih, enggak. Harus ada upaya dulu. Upayanya apa? Innahum, mereka ini keluarganya Zakaria, istrinya, keponakannya ini, kanu yusari'una fil khairat. Punya amalan, apa amalannya? Sigrah dalam berbuat kebaikan. Sigrah dalam berbuat kebaikan. Itu yang pertama amalannya keluarganya Zakaria. Yang kedua, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Selalu berdoa kepada Allah seraya berharap
dan cemas, berharap pengen banget diijabah doanya dan cemas takut doanya nggak diijabah. Wa yad'unana, minta kepada kami dalam kondisi berharap yang tinggi, warahaban, dan cemas juga seimbang dengan pengharapannya. Wa kanu lana khashiin, dan mereka sangat khusyuk dalam beribadah kepada kami. Maka kunci doa dikabulkan, satu, sigrah dalam berbuat kebajikan. Yang kedua, berdoa dengan penuh harap dibarengi dengan rasa cemas yang seimbang. Yang ketiga, khusyuk dalam mengabdi kepada Allah, jangan pikir yang lain. Insyaallah Habib Ali, doa ini baca Habib dapat keturunan lagi. Insyaallah Yahya bin Ali. Insyaallah Yahya bin Ali, insyaallah taala. Mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini dapat dipahami dan dapat bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Pagi hari ini tema kita berarti apa? Zikir-zikir manjur dari Al-Quran, solusi menjalani ujian kehidupan. Yang pertama tadi apa? Ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Yang kedua, Rabbi anni masaniyadur wa anta arhamur rahimin, bagi yang kena penyakit atau cobaan yang lain. Yang ketiga, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, agar selamat dari kedukaan, kegalauan, dan kekhawatiran. Yang keempat, pengen punya anak keturunan yang berkah, lantunkan doa Nabi Zakaria, khususnya yang masih jomblo, yang duda, yang janda. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Semoga Allah berikan keberkahan, amin ya rabbal. Enak gak sama Al-Quran Pak? Resep gak sama Al-Quran? Dari jam 5 seperempat Pak sampai setengah 7 gak berasa. Subhanallah. Enak kan sama Quran? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkenan jadikan kita min ahlil Quran. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala laza ashrafna fatub alaina taubah taghsil li kulli haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma' amin rabbi أسمع فضلا وجودا منان لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم ما هبت النسائم وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد الطاهرين. اللهم حبب إلينا القرآن وحبب القرآن إلينا وخلقنا بأخلاق القرآن واجعلنا من أهل القرآن ظاهرا وباطنا. اللهم أحينا بالقرآن وأمتنا بالقرآن وآنس وحشة قبورنا بالقرآن واحشرنا مع القرآن وارزقنا شفاعة القرآن أدخلنا الجنة بالقرآن نجنا من النيران بالقرآن أسكننا على الجنان بالقرآن مع سيدنا محمد سيد أهل القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وبصائرنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاء لأمراضنا وأسقامنا ظاهرا وباطنا وسعة لأرزاقنا حسا ومعنى وقضاء لحوائجنا الدنيا وأخرى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا إننا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا
dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimah wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil ghurril mayamin wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bihaqqi suratil asri bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.